Halo sahabat senam jari, kembali lagi bersama Nain Gede di sini membahas mengenai dunia lendir yang sangat digemari umat manusia. Kali ini kita akan membahas tentang prostitusi terbesar di dunia. Prostitusi adalah jenis pekerjaan seks yang melibatkan keterlibatan dalam aktivitas seksual dengan imbalan pembayaran. Definisi aktivitas seksual bervariasi dan sering didefinisikan sebagai aktivitas yang memerlukan kontak fisik, misalnya hubungan seksual, dan lain-lain, dengan pelanggan. Persyaratan kontak fisik juga menciptakan risiko penularan infeksi. Prostitusi terkadang digambarkan sebagai layanan seksual, seks komersial atau, dalam bahasa sehari-hari, hooking. Prostitusi terbesar di dunia yang pertama ada Dewalen, kawasan seks tourism tertua di dunia. Dewalen merupakan kota tua dengan lokasi prostitusi terbesar dan juga tertua di dunia. Hal demikian sejalan dengan prostitusi yang telah legal di Belanda sejak tahun 1811. Ketika berkunjung ke Belanda, kita akan menemukan berbagai varian destinasi wisata yang ditawarkan negara ini. Mulai dari wisata sejarah, alam, lanskap kota, hingga yang paling favorit sekaligus menegangkan, wisata seks lewat prostitusi legal. Di Belanda sendiri, ada satu lokasi wisata minat khusus. Dalam artian ini wisata seks yang sudah lama terkenal di kalangan wisatawan adalah kawasan De Wallen yang berada di Amsterdam, Belanda. Dilansir dari berbagai sumber, kawasan ini merupakan kota tua dengan lokasi prostitusi terbesar dan juga tertua di dunia. Hal demikian sejalan dengan prostitusi yang telah legal di Belanda sejak tahun 1811. Saat awal abad ke-15, para wanita penghibur dikonsentrasikan dan diwajibkan untuk tes kesehatan agar bisa melayani nafsu prajurit dengan aman. De Wallen lalu ditetapkan sebagai pusatnya, supaya seks komersial ini lebih mudah diatur dan tidak tersebar kemana-mana. Seiring perkembangan zaman, para wanita penghibur banyak yang turun ke jalanan dengan dalih mencari pemasukan lebih. Di tahun 1960-an di Belanda, ini masih ilegal bila dilakukan di jalan, tapi tidak jika di dalam rumah. Kala itu mereka hanya boleh duduk di balik jendela dengan tirai yang nyaris ditutup. Para wanita itu menyalakan lampu berwarna merah sehingga pendarnya terlihat dari celah bangunan. Hal itu sebagai tanda bagi para pria pengguna jasa mereka bahwa jasa mereka buka. Di sini, pelancong dapat menemukan beragam surga dunia seperti bar, klub malam. Ratusan rumah bordil berjejer menawarkan PSK, seks shop yang menjual berbagai macam alat kontrasepsi dan alat bantu seks, tempat untuk menyaksikan pertunjukan telanjang, hingga kedai-kedai kopi yang menjajakan ganja sebagai salah satu menunya. Hanya orang yang telah berusia 16 tahun ke atas yang boleh keluar masuk tempat yang menyediakan layanan birahi ini. Jika wajah kita terlihat muda, petugas keamanan tak segan menanyakan kartu identitas kalian. Kalau kalian terbukti belum cukup umur, maka mereka tak segan mengusir. Secara lanskap, kawasan ini tetap memiliki panorama yang cantik dengan air mengalir dari kanal yang membelah dua jalan utamanya. Rumah-rumah dari bata merah dengan arsitektur kuno Belanda juga tampak berjejer rapi. Kita pun bisa menemukan pelang seks shop, lift show dan hotel terpajang di mana-mana. Namun, itu tak mengurangi keindahan kawasan ini. Langit biru De Wallen di siang hari pada musim panas akan mendukung kalian mengambil foto yang apik di kawasan ini. Tidak dapat dipungkiri, legalisasi prostitusi dan beberapa jenis narkoba di Amsterdam memang menjadi daya tarik yang sangat memikat bagi wisatawan minat khusus dari segala penjuru dunia. Wisata seks ini terasa hidup pada malam ini. Sejauh mata memandang, etalase-etalase seperti display toko baju dengan manekin sebagai peraganya akan kalian temukan dalam wujud wanita nyata di De Wallen. Bedanya, wanita-wanita ini berpakaian seksi dan bertujuan untuk menarik wisatawan yang ingin berwisata dengannya. Pada pagi hari, etalase tersebut akan tampak kosong dan malamnya akan dihuni oleh para wanita cantik yang silih berganti menunjukkan kemolekan tubuh semi telanjangnya. Rasa malu dan segan seakan tak dikenal di kawasan ini. Semuanya terasa seperti normal, bagai pasar dengan penjual sayur yang menjajakan dagangannya kepada pembeli seperti biasa. PSK adalah profesi diakui di Belanda. Di lokasi prostitusi yang penuh dengan temaram lampu warna-warni, pekerjaan menjadi seorang PSK adalah profesi yang diakui di Belanda.
Mereka juga memiliki organisasi dan membayar pajak pada pemerintah. Tak seperti di Indonesia yang rawan akan tindak pelecehan. Di Amsterdam, para PSK aman di balik kaca jendela. Bila kalian melihat lampu, talase berwarna merah menyala, yang berada di dalamnya adalah seorang wanita biasa. Namun, bila lampunya biru, tandanya yang berada di balik kaca adalah seorang transgender. Di Belanda, tak semua orang bisa menjadi PSK. Untuk diketahui, jika ingin menjadi PSK di Belanda, harus ada sertifikat dan rutin melakukan cek medis dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, sama halnya seperti kantor-kantor biasa yang harus memenuhi standar tempat kerja yang layak. Rumah bordil di Belanda juga harus lolos tes kesehatan dan menyediakan lingkungan yang layak bagi para pekerjanya. Penting untuk kalian ketahui saat berjalan-jalan di kawasan ini, dilarang keras memotret salah seorang PSK. Hal tersebut berkaitan dengan privasi untuk menghargai mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kota Amsterdam memutuskan untuk mengubah citra negatif tersebut. Sejak tahun 2008, Wali Kota Amsterdam Job Cohen meluncurkan proyek 1012 yang merupakan kode pos daerah De Wallen. Proyek ini bertujuan untuk mengubah citra Amsterdam sebagai wisata seks legal terbesar di Belanda menjadi kota kreatif. Cohen menetapkan waktu minimal 10 tahun untuk bisa mengubah daya tarik wisata Amsterdam. Karena tingkat kesulitan yang luar biasa tinggi, aksi penggusuran wisata seks legal yang dilakukan Cohen ini serupa dengan aksi Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya yang menutup lokalisasi Gang Dali pada 19 Juni tahun 2014 silam. Kala itu Dali memang sudah tersohor sebagai lokalisasi PSK terbesar se-Asia Tenggara sebelum ditutup paksa oleh Risma. Kini, di Amsterdam sudah tidak bisa kita lihat lagi rumah bordil atau kedai kopi yang menyediakan ganja bagi pelanggannya. Ratusan wanita penghibur yang menjadi penghuni toko-toko di De Wallen digantikan oleh seniman dengan berbagai keahlian mulai dari melukis, patung, dan toko pakaian jeti. Beberapa restoran dan kedai kopi juga nampak bermunculan di distrik tersebut. Program Wali Kota Cowen belum berhasil menutup seluruh rumah bordil di De Wallen. Dari sekitar 470 rumah bordil yang ada di sana, baru 150 yang berhasil ditutup. Pemerintah kota Amsterdam juga memutuskan mempertahankan museum seks sebagai bagian dari sejarah De Wallen. Pemerintah daerah merekomendasikan beberapa tempat menarik untuk menyesap nikmatnya kopi, bersantap, dan menikmati hiburan lain di De Wallen yang telah berganti wajah, seperti De Koffie Ridge, Hotel Putain, dan Koko Coffee dan Design untuk berbincang sambil minum kopi. Ada juga Cut Rock Barber Brunch dan Bar, De Pral, dan Forum sebagai bar tempat untuk minum bir dan menikmati berbagai jenis minuman beralkohol. Sementara untuk bersantap, ada Dum Dum Pelis, Matahari, serta Cannibal Royal, di mana wisatawan bisa menikmati steak, makanan khas Belanda, sampai masakan Asia. Untuk berbelanja, mereka merekomendasikan toko Evi dan Bros, tambah Nin, dan tonton klip yang bermunculan di bekas area wisata seks legal De Wallen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena Mimin butuh uang buat bayar sekolah.